Halo semuanya, kembali lagi bersama saya si Jurnal Recap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan alur cerita dari movie yang berjudul Ready Player One yang rilis di tahun 2018. Film ini bercerita tentang game online masa depan di tahun 2045 yang dimainkan dengan perangkat virtual reality. Tanpa banyak cincong, mari kita masuk ke alur cerita film Ready Player One. Pada tahun 2045, tepatnya di Columbus, Ohio, di rumah susun yang disebut The Stocks, seorang pemuda bernama Wade Watts sedang berjalan menyusuri menuju suatu tempat. Dia melihat sekelilingnya, di mana-mana banyak sekali orang yang memakai perangkat virtual reality. Wade pun masuk di celah tumpukan mobil bekas di dalamnya. Terdapat ruang rahasia, di mana terdapat ruang virtual reality miliknya. Ia akan memasuki dunia virtual reality yang bernama Oasis. Wade mengetes treadmill yang berada di bawah kakinya. Setelah dia memakai kacamata virtual dan masuk ke dalam dunia Oasis. Oasis adalah dunia virtual reality tanpa batas dan kita bisa melakukan apapun. Limitasinya adalah pikiran kita sendiri. Pada saat itu, semua orang bermain di game virtual Oasis. Wade menamai karakternya dengan nama Parzival. Di dalam Oasis, Parzival sedang mencari temannya yang bernama Edge. Ternyata Edge sedang berada di planet Doom dan sedang berperang, mengumpulkan koin di sana. Parzival mengajak Edge untuk bersiap-siap karena balapan akan dimulai 20 menit lagi. Edge pun mengiyakan. Dia sedang membantu teman-temannya yang lain, yaitu Daito dan Sho, menjalankan misi mengambil artefak di planet Doom yang bernama Gregarious 120 yang dapat mengubah diri menjadi raksasa selama 120 detik. Oasis dipenuhi dengan item-item yang bervalue tinggi. Tetapi untuk mendapatkan item-item tersebut memiliki resiko yang tinggi juga, karena jika kalian wafat dan inna lillahi di Oasis, maka karakter kalian akan reset dan koin yang kalian kumpulkan akan kembali ke 0 atau 0. Kehilangan item dan koin akan membuat orang frustasi dan menjadi gila. Oasis ini game ciptaan James Halliday bersama agennya Ogden Morrow. Mereka rilis game ini pada tahun 2025. Oasis sukses besar dan membuat mereka menjadi orang yang terkaya di dunia. Namun, Ogden Morrow mengundurkan diri beberapa kemudian dan Halliday menjadi pemilik tunggal, pemilik perusahaan game terbesar di dunia itu. Lalu, pada tanggal 7 Januari 2040, Halliday meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, ia meninggalkan rahasia atau Easter egg di dalam game Oasis. Barang siapa yang berhasil menemukan telur di dalam game Oasis, maka dia akan mendapatkan semua saham Halliday di perusahaan tersebut yang bernilai triliunan dolar Amerika dan memiliki kendali penuh atas game itu sendiri. Sebelum meninggal, Halliday sempat membuat avatar dirinya sendiri yang disebut Anorak, di mana dia menyembunyikan 3 kunci random di suatu tempat di dalam Oasis. Jika seseorang berhasil menemukan 3 kunci tersebut, maka dia akan mendapatkan Easter egg yang dimaksud. Kunci-kunci itu diletakkan Halliday di suatu tempat sesuai dengan yang Halliday inginkan, dengan tantangan yang ia ciptakan sendiri. 5 tahun pun berlalu, namun belum ada satupun orang yang mampu memecahkan riddle atau teka-teki Halliday tersebut. Hingga suatu hari muncul sebuah portal menuju arena balapan. Semua orang menyadari kalau tantangan kunci pertama berupa game balapan ciptaan Halliday. Namun balapan ini susah banget, tak pernah ada satupun orang yang mampu mencapai garis finish. Membuat banyak orang frustasi. Yang masih berjuang hingga saat ini hanyalah para egg hunter, seperti Parzival dan teman-temannya. Lalu ada lagi, mereka adalah pasukan Sixers, yaitu para gamers yang dipekerjakan oleh perusahaan yang bernama Innovative Online Industry atau IOI yang berambisi ingin menguasai Oasis. IOI memiliki tim ahli yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari pop kultur atau budaya pop. Semua yang disukai James Halliday dengan tujuan mencari lokasi 3 kunci. Pasukan Sixers, pemburu Easter egg IOI, dipimpin oleh seorang pria yang bernama Nolan Sorrento. Beberapa saat kemudian, di dalam Oasis, Parzival dan Edge akhirnya bertemu. Mereka bersiap-siap mengikuti balapan dan mengincar kunci yang pertama. Parzival memasuki mobilnya, namun tiba-tiba di sampingnya muncul avatar wanita yang mengendarai motor yang juga mengikuti balapan. Seluruh kota berubah menjadi sirkuit dan balapan pun akhirnya dimulai. Balapan berlangsung sangat sengit. Parzival memerhatikan sang pengendara motor yang sangat ahli. Dia melewati berbagai rintangan. Parzival seperti mengenal avatar tersebut. Dia adalah Artemis. Parzival mengenalnya karena dia sudah melihat semua rekaman Twitch dan vlog YouTube milik Artemis.
Parzival melanjutkan balapan sambil mengumpulkan koin dari player yang terbunuh di dalam game. Dengan usaha yang tidak mudah, kini hanya Parzival lah yang ada di depan. Saat Parzival hampir sampai di garis finish, monster King Kong yang sangat besar melompat di depannya dan menghancurkan jalan. Parzival pun menghentikan mobilnya. Di belakangnya dia melihat Artemis yang memacu motornya dengan sangat cepat. Artemis niat meloncat dan Parzival berniat menghentikannya. Parzival menarik Artemis dari motornya. Di depan, tiba-tiba monster King Kong muncul dan menghancurkan motor milik Artemis. Artemis kesal karena motornya hancur. Parzival berkata bahwa temannya Edge bisa memperbaiki motornya Artemis. Parzival mengajak Artemis ke dalam bengkel milik Edge. Di dalam bengkel, Artemis kagum dengan robot Iron Giant yang dirakit oleh Edge. Edge adalah mekanik di dalam game Oasis. Artemis lalu memberi motornya yang rusak dan kemudian dibawa oleh Edge untuk diperbaiki dalam 10 menit. Artemis menyadari kalau Parzival adalah pemburu Easter egg yang tidak memiliki clan apapun, atau disebut solo player. Artemis kemudian memberi beberapa pertanyaan mengenai hal favorit dari pemilik Oasis, yaitu James Holiday, kepada Parzival. Parzival mampu menjawabnya dengan mudah, karena ia adalah fans berat James Holiday. Ia mengetahui hal dari A sampai Z. Parzival mempelajari itu semua karena ia berambisi untuk mendapatkan Easter egg yang ditinggalkan oleh Holiday. Parzival menjelaskan bahwa ia berusaha mendapatkannya untuk tidak menjadi miskin lagi. Artemis pun bertanya kenapa Parzival menyerah pada balapan sebelumnya. Parzival lalu menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyerah. Namun, selama 5 tahun ini tidak ada seorang pun yang berhasil melewati monster King Kong. Itulah aturan yang dibuat oleh James Holiday. Artemis kemudian menjawab bahwa itu hanyalah omong kosong, karena James Holiday tidak suka membuat aturan di dalam game Oasis. Artemis lalu meremehkan niat Parzival yang mendapatkan Easter egg hanya untuk alasan duit saja. Berbeda dengan Artemis yang siap kehilangan segalanya agar Easter egg tidak jatuh di tangan perusahaan IOI. Artemis kemudian mengambil motornya yang berhasil diperbaiki. Lalu ia pun izin off. Parzival kemudian juga ikut offline. Di dalam dunia nyata, Wade pun masuk ke dalam kediaman bibinya. Di dalam rumah, Wade dihajar oleh pamannya karena ia mati di dalam game. Ia memakai sarung tangan jelek milik Wade, dan ia kehilangan semua item miliknya yang ia beli dengan uang yang tadinya ia akan gunakan untuk memperbaiki rumah. Bibi Wade kemudian datang untuk melerai keduanya. Saat sedang tidur, Wade teringat perkataan Artemis bahwa James Holiday tidak suka membuat aturan di dalam gamenya. Wade kemudian kembali online. Di dalam game Oasis, Wade pergi ke dalam gedung Holiday's Journals yang muncul tempat di hari meninggalnya James Holiday. Tadinya tempat itu ramai dikunjungi oleh para pemburu Easter egg, namun lambat laun kian sepi. Di dalam gedung, tersimpan memori Holiday dari foto pribadi, rekaman video amatir, CCTV, film favorit, game, dan buku favorit milik Holiday. Semua dibuat menjadi pengalaman virtual 3 dimensi. Sang kurator mengajak Parzival menuju rekaman video pesanannya. Dia pun melihat video itu dengan teliti. Itu adalah rekaman percakapan video Holiday dengan rekannya Ogden Morrow yang sudah sukses mengembangkan Oasis. Ia menjelaskan bahwa Oasis bukanlah game lagi, semua sudah berubah. Lalu Holiday pun menjawab, kalau dia ingin semua kembali saat Oasis menjadi game saja. Ia ingin kembali ke masa lalu, menginjak pedal ke belakang dengan sangat cepat. Mendengar hal itu, Parzival pun terkejut. Ia seperti mendapat sebuah petunjuk. Hari berikutnya, ia pun kembali mengikuti balapan. Namun kali ini berbeda, ia memiliki petunjuk. Di saat balapan dimulai, bukannya maju ke depan, Parzival malah mundur ke belakang. Ia mundur dengan sangat cepat, dan tidak disangka, ia masuk ke ruang bawah tanah. Ia melihat peserta balapan lainnya di atasnya. Ia melaju tanpa hambatan, dan dengan mudahnya ia sampai ke garis finish. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, akhirnya ada orang yang berhasil masuk ke garis finish. Kemudian Anorak pun muncul dan menyerahkan kunci pertama. Lalu lanjut memberi petunjuk untuk kunci kedua. Di dalam gedung IOI, Sorrento terlihat marah karena seseorang berhasil mendapatkan kunci yang pertama. Di dalam Oasis, Parzival masuk ke toko item dan membeli item yang mahal di sana, seperti bom suci, Rubik, dan kostum sensor canggih yang akan dikirim di dunia nyata setelah membelinya. Dan sampailah kostum yang barusan dia pesan. Di tempat lain, Sorrento menggunakan gaming rig miliknya dan memasuki dunia game Oasis. Di sana dia menemui player lain yang bernama iRock. iRock melaporkan bahwa ia mendapatkan item langka yang bernama Orb of Osuvox yang bisa membuat perisai sihir dan tidak dapat ditembus oleh apapun.
Sorrento memerintahkan IROC untuk menyimpan terlebih dahulu dan akan mengabarinya jika ia perlu untuk menggunakan item tersebut. Sorrento juga memberi tugas lain kepada IROC. Dia ingin IROC menyingkirkan Parzival. Singkat cerita, kini teman-teman Parzival seperti Artemis, Edge, Saito, dan Sho berhasil mendapatkan kunci pertama dengan petunjuk Parzival. Wade mempelajari tantangan selanjutnya. Petunjuknya bertuliskan, pencipta yang membenci ciptaannya sendiri, kunci yang tersembunyi, lompatan yang diambil, jejaki langkah, bebaskan dari masa lalu. Maka kunci giok akan menjadi milikmu. Wade teringat akan sesuatu. Ia melihat foto rekan Halliday, Orgen Morrow, dan istrinya Karen Underwood yang sudah meninggal. Wade pun online dan menjadi Parzival. Memasuki gedung Halliday Journal, di sana ramai sekali dan Parzival menjadi terkenal. Semua ingin mendekati Parzival. Parzival diselamati dari keramaian oleh Artemis. Artemis pun memodifikasi avatar Parzival agar sulit dikenali. Mereka on the way menuju arsip rekaman masa lalu Halliday dibantu sang kurator. Di dalam rekaman itu, mereka melihat Sorrento yang kerja magang membuat kopi untuk Halliday. Mereka memundurkan rekaman saat Halliday berkencan dengan seorang wanita. Artemis terkejut bahwa wanita yang disukai Halliday dulu adalah wanita yang nantinya akan menjadi istri sahabatnya sendiri, Orgen Morrow. Wanita itu bernama Karen. Halliday mengenal Karen di dalam game Oasis dengan nickname Kira. Parzival mengetahui itu sejak dulu. Parzival juga tahu bahwa Karen hanya disebut sekali saja dari semua rekaman yang ada. Sang kurator tidak percaya dengannya, dan Parzival pun mengajak taruhan dengan menggunakan seluruh koinnya bahwa dia itu benar. Kurator pun memeriksanya, dan benar sekali kalau ada satu rekaman yang menyebut Kira, hanya satu dari semua rekaman yang ada. Parzival menyadari bahwa Halliday seperti mencoba menghapus semua memori tentang Karen, kecuali rekaman yang satu ini. Dan pasti ada tujuan di baliknya. Sang kurator lalu memberi Parzival sebuah koin sesuai taruhan karena ia kalah. Artemis pun mengajak Parzival di suatu tempat yang disebut Distract Globe karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Keesokan harinya, di dalam bengkel milik Edge, Parzival sibuk mencari skin yang akan ia pakai saat bertemu Artemis nanti. Di sana Edge menasihati Parzival dengan Artemis karena ia baru mengenalnya, dan di dalam dunia online ini semuanya tidak pasti. Bisa saja Artemis adalah Hode, pria tua gendut di dalam dunia nyata. Beberapa saat kemudian, Parzival pun sampai di tempat yang bernama Distract Globe. Baru saja sampai, ia pun diajak foto oleh banyak orang. Dari belakang, Parzival dikejutkan oleh kedatangan Artemis. Wade memakai kostum sensor seluruh tubuh, jadi ia bisa merasakannya. Di tempat itu ternyata IROC juga ada di sana, menjadap semua percakapan mereka berdua. Artemis menyadari bahwa Distracted Globe adalah ciptaan Halliday yang dibenci oleh Halliday itu sendiri. Artemis kemudian mengajak Halliday mencoba untuk berdansa. Mereka berdua melompat. Setelah melompat, mereka pun melayang dan mereka berdansa. Parzival yang jatuh cinta kepada Artemis mengajak dia bertemu di dunia nyata. Tidak sengaja Parzival menyebut nama aslinya. IROC yang menyadap percakapan dari jauh akhirnya mendapat identitas asli si Parzival, yaitu Wade Watts. Kemudian tiba-tiba datang pasukan IOI yang menerobos masuk ke dalam Distracted Globe. Mereka mengincar Parzival dan Artemis. Mereka berdua mencoba menghindar dan melawan pasukan IOI. Parzival sempat tertembak. Ia kemudian mengeluarkan item kubus yang mampu mengembalikan waktu 60 detik sebelumnya. Parzival dan Artemis pun berhasil kabur. Di dalam lorong, Artemis menjelaskan bahwa ia sangat tidak ingin Easter egg jatuh ke tangan IOI. Karena IOI sangat jahat, bahkan di dunia nyata. Banyak orang menjadi korban, termasuk ayah kandung Artemis yang terlilit hutang karena perusahaan IOI. Di tempat lain, IROC melapor pada Sorrento bahwa kini ia menemui identitas asli Parzival, yaitu pemuda yang bernama Wade Watts. Sorrento kemudian menyuruh anak buahnya untuk memburu Wade Watts. Keesokan harinya saat akan online, Wade dapat pesan dari Sorrento. Dengan rasa takut, ia memencet pesan itu dan memasuki ruangan Sorrento sebagai hologram. Di dalam ruangan Sorrento, ia melihat gaming rig milik Sorrento yang sangat canggih. Ia juga melihat password akun milik Sorrento. Di pertemuan ini, Sorrento menawarkan uang yang sangat banyak jika ia bersedia bekerja dengannya. Namun Wade menolaknya. Sorrento yang marah lalu memperingati Wade bahwa kini ia telah mengetahui identitas asli Wade di dunia nyata, juga alamatnya. Sorrento berencana meledakkan rumahnya. Wade ketakutan, lalu ia pun berlari untuk mengingati bibinya. Namun sudah terlambat, rumah bibi Wade meledak dan menewaskan bibi dan pamannya. Wade yang kini sebatang kara mencoba untuk menghubungi temannya.
memberi kabar kalau kini dia diincar oleh IOI di dalam dunia nyata. Lalu tiba-tiba dari belakang, Wade disergap oleh seseorang hingga tak sadarkan diri. Setelah sadar, ternyata orang yang menyekapnya adalah anak buah Artemis. Akhirnya Wade bertemu dengan Artemis di dunia nyata. Dia adalah wanita cantik yang bernama Samantha. Mereka pun berbincang di atas gedung. Di sana Wade melihat wajah Samantha yang memiliki bekas tanda lahir di wajah. Namun hal itu tidak menjadi masalah baginya. Di saat sedang berbincang, Samantha kemudian mengingat sesuatu. Ia mengingat arti petunjuk yang sebenarnya. Lalu mereka kembali online di dalam game. Wade mengajak teman-teman yang lain masuk ke dalam bioskop di dalam gedung Holidays Journal. Parzival memilih salah satu film dan mereka memasuki bioskop yang dimainkan secara 3 dimensi. Itu adalah film horor. Tidak sengaja, Edge terpisah dari rombongan lainnya. Ia terseret arus darah yang tiba-tiba muncul. Edge melihat foto Holiday dan Kira yang bergantung di tembok. Edge berhasil lolos dengan masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun di sana, ia melihat penampakan zombie yang menyeramkan. Ia pun dikejar-kejar di dalam labirin yang ingin membunuhnya. Untungnya, ia berhasil diselamatkan oleh Parzival dan Artemis. Edge pun menunjukkan foto Holiday dan Kira yang ia lihat sebelumnya. Di sini Artemis menyadari sesuatu. Ia kemudian mengajak yang lainnya masuk ke ruang dansa. Di sana ia melihat Kira yang ditarik-tarik oleh para zombie. Saat Artemis mulai melompat, yang lain tertarik keluar dari dalam bioskop. Di dalamnya, Artemis berusaha menyelamatkan Kira dari para zombie yang menangkapnya. Kemudian setelah berhasil, muncul Anorak yang memberikan kunci giok untuk Artemis. Artemis kemudian menggunakannya untuk membuka petunjuk yang kedua. Keesokan harinya, pasukan IOI mengikuti jejak Parzival dan yang lain untuk mendapat kunci yang kedua. Sorrento terkejut karena Parzival juga mendapat kunci yang kedua. Karena alasan itu, berarti ternyata Wade masih hidup. Di tempat lain, anak buah Sorrento akhirnya mengetahui lokasi persembunyian Samantha dari Wade Watch yang berada dengan drone. Di saat Wade dan Samantha sedang berdiskusi, tiba-tiba pasukan IOI menyerang pasukan persembunyian mereka. Samantha menyuruh Wade untuk kabur, sementara ia sendiri menghalau pasukan IOI. Di dalam gedung itu, IOI menangkap Samantha karena ia terlilit hutang yang sangat banyak kepada perusahaan. Di tempat lain, ia ditemui wanita yang bernama Helen, yang ternyata ia adalah Edge, yang ternyata teman mabarnya si Wade. Helen mengajak Wade masuk ke dalam mobil van miliknya, yang ternyata di situ sudah ada Daito yang memiliki nama asli Toshiroi, dan juga Sho yang ternyata gamer yang berusia 11 tahun. Helen memberitahu bahwa IOI telah memecahkan petunjuk kunci yang ketiga di planet Doom. Kini pasukan IOI sedang berusaha mendapatkan kunci yang ketiga. Wade kemudian meminta bantuan Helen dan yang lain untuk menyelamatkan Samantha yang kini ditangkap oleh pasukan IOI. Wade memiliki ide. Di tempat lain, Samantha dimasukkan ke dalam mesin loyalty. Ia memakai helm gaming yang tidak bisa dilepas. Ia memasuki dunia Oasis dan dipaksa untuk menanam bahan peledak. Di dalam kastil, para pasukan IOI berusaha memecahkan teka-teki terakhir Holiday, yaitu sebuah permainan konsol kuno Atari 2600, di mana terdapat puluhan game favorit Holiday di dalamnya. Jika salah memainkan game, mereka akan jatuh ke dalam lubang es. Tim ahli IOI berpikir keras memilih game yang sesuai. Di dalam Oasis, Sorrento menyuruh Aerok mengaktifkan bola sihir Orb of Azufox, dan mantra bola sihir itu mengeluarkan perisai sihir yang mengelilingi kastil. Tidak ada satupun yang bisa menembusnya. Setelah offline, Sorrento terkejut karena ada Wade dan Toshiro yang menodongkan pistol. Wade kemudian bertanya lokasi Samantha. Sorrento memberitahu di mana lokasi Samantha berada karena takut. Wade kemudian berjalan ke dalam ruangan lain, dan ternyata ada Edge di sana. Wade membuka penyamarannya menjadi Parzival. Ternyata mereka semua masih berada di dalam Oasis. Mereka menghack akun Sorrento dan membuat mereka mengira sudah offline, padahal masih online di dunia Oasis. Di sana Parzival meretas jaringan audio milik Artemis yang kini ada di luar perisai di dalam planet Doom. Artemis memberitahu tentang perisai itu. Dia ingin masuk dan menonaktifkan perisai tersebut dari dalam. Parzival kemudian menuntun Artemis agar bisa menonaktifkan gaming rig yang ia pakai. Setelah berhasil, Samantha melepaskan helm yang dipakainya, dan Samantha berhasil melepaskan diri. Sebelum kabur, Samantha bertanya lokasi milik gaming rig milik Sorrento. Samantha menyuruh Parzival untuk mengumpulkan pasukan untuk menyerbu pasukan Sorrento di dalam perisai yang dilingkupinya. Samantha kemudian bergegas pergi. Di dalam Oasis, akhirnya Sorrento sadar ternyata ia masih di dalam dunia Oasis. Dia belum offline. Sorrento kemudian melepaskan kacamata gaming miliknya dan membuat dia benar-benar offline saat ini. Sorrento berjalan menuju lokasi Samantha bertahan.
dan mengetahui bahwa ia berhasil kabur. Sorrento yang kesal menyuruh anak buahnya untuk memburu Wade dan lainnya. Sementara itu, Samantha mengendap-endap memasuki ruangan Sorrento. Menggunakan gaming rig milik Sorrento, Samantha mencari tahu cara menonaktifkan perisai Orb of Azufox, yaitu dengan cara mengucapkan mantra. Di dalam Oasis, Parzival mengirim pesan pada seluruh player game Oasis dan meminta bantuan untuk menghentikan aksi IOI yang ingin menguasai Oasis. Di dalam Oasis, Sorrento pun akhirnya turun tangan. Ia menggunakan armor Mecha Godzilla yang kemudian memporak-porandakan pasukan Parzival. Lalu tiba-tiba dari atas datang Daito dengan artefak Gregarious yang ia dapatkan sebelumnya. Lalu ia merubah dirinya menjadi robot Gundam selama 120 detik. Dengan armor robot Gundam, Daito bertarung melawan monster robot Mecha Godzilla. Di dekat-dekat akhir waktu yang dimilikinya, Daito berusaha menghentikan Mecha Godzilla. Namun karena waktunya habis, ia kembali ke wujud awal dan ia pun mati terkena semburan Mecha Godzilla. Kini Mecha Godzilla mengincar Parzival yang berlari menuju kastil. Lalu dari belakang datang Iron Giant yang ternyata masih hidup. Dengan bantuan Artemis, dia melemparkan bom ke dalam kokpit Mecha Godzilla. Hal itu pun membuat avatar Sorrento pun tewas dan juga Mecha Godzilla-nya meledak. Sorrento yang offline pun mencari Samantha yang masih ada di dalam gedung IOI menggunakan rig anak buahnya. Di dalam dunia Oasis, Iroh menghadang Parzival dan yang lain. Lalu kemudian Shaw berhasil memotong tangan Iroh dan membuatnya kabur. Namun ternyata Edge tidak mampu bertahan. Lalu dengan skin Iron Giant miliknya jatuh dan masuk dalam kawah. Di dalam kastil, Parzival menyuruh Artemis untuk offline karena Samantha saat ini sedang dalam bahaya. Parzival kemudian menembak Artemis. Seketika Samantha pun offline. Ia lalu melepas rig miliknya dan kabur keluar dari markas IOI. Di dalam Oasis, Parzival dan Shaw berusaha menerobos masuk ke dalam kastil. Di dalam kastil Parzival dan Shaw melihat satu prajurit IOI berusaha menamatkan game adventure. Ia pun memperhatikan dari jauh. Namun setelah berhasil menamatkannya, orang itu malah jatuh ke dalam lubang es. Parzival pun kemudian mencoba memainkannya. Lalu tiba-tiba dari belakang, Sorrento kembali online dan menawan Shaw. Sorrento menawarkan $50 juta kepada Parzival untuk ditukarkan untuk kunci Easter egg milik Parzival. Parzival kembali menolak dengan tegas. Sorrento kemudian memegang sebuah bom katalis. Bom katalis itu akan membunuh seluruh player dan avatar yang ada di planet Doom, termasuk dirinya sendiri. Parzival tidak peduli dengan gertakan Sorrento. Ia tetap tidak ingin menuruti kemauan Sorrento. Sorrento pun mengaktifkan bom yang ada di tangannya. Saat Sorrento lengah, Parzival menendang bom itu hingga terlempar. Mereka pun bertarung. Parzival menyerang Sorrento dengan serangan Hadoken. Sorrento pun terpental. Namun ia berhasil mendapatkan bom katalis di tangannya. Sorrento mengaktifkan bom itu dan membuat seluruh player yang ada di Oasis tewas. Semua orang offline seketika. Sorrento yang juga offline melepaskan gaming rig miliknya. Namun hal yang tidak disangka terjadi. Parzival masih memainkan game Oasis dan dia masih hidup. Ia mendapatkan nyawa tambahan yang diberikan oleh sang kurator sebelumnya karena memenangkan taruhan berupa koin. Sorrento yang menyadarinya pun kesal. Di dalam Oasis, Parzival mencoba memecahkan clue terakhir dan disiarkan langsung di seluruh dunia. Di tempat lain, Samantha dijemput oleh teman-teman Wade. Di dalam mobil, Samantha masih melihat Wade yang mencoba memecahkan teka-teki terakhir itu. Namun ternyata lokasi mereka telah diketahui oleh anak buah Sorrento. Sorrento kemudian memasuki mobil dan mengejar mereka sendiri. Di tempat lain, semua orang melihat Wade yang memainkan game adventure. Ia tidak mencoba memenangkannya, namun ia membuka Easter egg di dalam game itu, di mana Easter egg-nya adalah tulisan asli pembuat game adventure. Dan benar sekali, setelah memecahkan teka-teki yang ketiga, muncul avatar Anorak yang memberikan kunci ketiga. Namun di dunia nyata, mobil yang dikendarai Wade dan kawan-kawan diserang oleh anak buah Sorrento dan membuatnya kesusahan untuk menerima kunci dari Anorak. Parzival kemudian memberi pesan kepada seluruh player Oasis yang tinggal di rumah susun untuk membantunya. Wade kemudian menyuruh Helen berkendara menuju rumah susun untuk menghindari kejaran pasukan IOI. Di dalam game Oasis, Parzival dengan susah payah untuk memasuki 3 kunci yang ada di tangannya. Ia pun berhasil akhirnya. Kunci itu membuatnya masuk ke dalam ruangan. Di dalamnya, Anorak menyuruh Parzival untuk menandatangani sebuah surat. Di dunia nyata, anak buah Sorrento memasuki sebuah mobil yang dikendarai oleh Helen. Toshiro yang menghadangnya berusaha menghentikannya. Dengan bantuan Samantha, Shaw dan Wade, wanita itu akhirnya berhasil disingkirkan. Di dalam dunia Oasis, Parzival menyadari bahwa surat itu adalah tes. Dia menolak untuk menandatanganinya dan ternyata ia pun benar.
Kini ruangan tersebut berubah menjadi kamar masa kecil Halliday. Anorak berubah menjadi Halliday dan terdapat sosok masa kecil Halliday. Di sana, Halliday menunjukkan tombol yang bisa menghapus game Oasis di semua server untuk selama-lamanya. Di dalam dunia nyata, Helen berhasil membawa mobilnya masuk ke dalam lingkungan rumah susun. Sorrento kemudian keluar dari dalam mobil, namun aksinya dihadang oleh seluruh warga. Sorrento kemudian mengeluarkan pistol dan terus berjalan menuju mobil yang dinaiki oleh Wade. Di dalam Oasis, Halliday akhirnya menyerahkan Easter egg ke tangan Parzival, dan akhirnya dia berhasil. Kini Parzival resmi menjadi pemilik Oasis. Namun dari jauh datang pihak kepolisian menangkap Sorrento. Di dalam dunia Oasis, Parzival bertanya apakah Halliday ini yang dia lihat apakah avatar, dan Halliday menjawab bukan. Ini adalah sosoknya yang asli. Parzival pun bingung karena harusnya Halliday sudah wafat. Halliday pun tersenyum dan meninggalkan Parzival. Wade pun mengeluarkan kacamata gamingnya lalu ia pun offline. Lalu tiba-tiba seorang pria tua membuka mobil yang dinaiki Wade. Ternyata dia adalah Eugen Moreau, rekan kerja Halliday dalam menciptakan Oasis. Eugen membawa jajaran direksi game Oasis dan memberi surat terima saham perusahaan. Wade membagi saham tersebut dengan kelima temannya. Ia dan teman-temannya mengelola Oasis bersama-sama. Di sini Wade menyadari bahwa Eugen juga memainkan Oasis. Avatarnya itu ialah sang kurator yang memberi koin extra life pada Parzival sebelumnya. Moreau tidak menyangka bahwa Kira adalah kunci teka-teki Halliday. Namun Parzival membantah, bukan Kira lah yang menjadi kunci, tetapi Moreau itu sendiri. Karena Halliday tidak ingin kehilangan sahabat terbaiknya, Eugen Moreau, bukan Kira. Setelah menjadi pemilik Oasis, Wade menunjuk Moreau sebagai konsultannya. Wade membuat kebijakan melarang seluruh pegawai IOI untuk mengakses Oasis dan meliburkan server Oasis pada hari Selasa dan Kamis, agar semua orang menikmati hidup di dunia nyata dan tidak menjadi no life. Dan akhirnya alur cerita film dari Player One pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan alur cerita dari Ready Player One dari Jurnal Recap. Untuk episode kali ini, mungkin ini video dengan durasi terpanjang yang saya buat. Jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe. Juga meninggalkan komen agar kalian bisa request film apa yang akan diceritakan ke depannya. Sampai di sini saja penjelasan dari saya. Jurnal Recap signing out.